matilah kau. Ya, dengar dulu lah, Kamu mau dengar bantu dulu itu lah. lagi bagaimana sih? Dengar dulu lah bang, abang dengar dulu pelan-pelan. Di dalam Bibelmu bang, Yesus itu rasul, imam, nabi, utusan, Mesias, hamba. Ada memang tertulis, tetapi Yesus Tuhan tidak ada tertulis. Konyolnya, yang tidak ada tertulis kau imani. Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita baca di belum Lukas 2. selesai tuh. Coba Bunda. Bunda Ya, baca baru di kita ke Lukas 2 Lukas. ayat 11. Sebentar kita ke Lukas lah, sebentar. Ini selesaikan dulu saya bang ya. Yang ada tertulis tidak kau imani, tidak kau percayai. Yang tidak ada tertulis Yesus Tuhan, kau imani. Yang bilang itu kita masuk ke Lukas 2:11 ya. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang menjadi landasanmu. Kau mengimani? Itu sehingga kau mengimani Yesus Tuhan. Gara-gara itu kata-kata si Lukas. Burunda bisa diedukasi atau Burunda sudah aktif? Mau tengok lagi Lukas? Kau sudah lihat ya Yesus Rasul ya. Mudah-mudahan kau tobat karena Yesus Rasul. Oke? Yesus Rasul dan imam besar. Rasul. Kalau Rasul jangan kau tuhankan. Mana ada Rasul? Dalilnya tercatat di mana itu Bunda? Di Bibelnya itu si Indra. Aduh. Apa namanya? Yohanes ke apa ke? Itu Ibrani. Tulisan si Ternyata Paulus. Yesus Rasul. Bang. Baru tahu aku ini Indra. Ternyata ya. Kan lucu kalau Rasul dituhankan. Lucu kali ini orang-orang. Ya di mana ya? Kok di mana? Firman yang memberitakan Injil. Dia seorang apalagi. Pindah lagi di firman. Pindah lagi di firman. Lengkaplah dia di dalam diri dia, itu segala sesuatu di dalam diri Kenapa dia. kok pindah lagi ke firman? Kan selesai satu-satu. Makanya dialah sang firman yang hidup itu, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Saya sarankan kalau kau berdiskusi jangan di hutan. Supaya kau tidak teriak-teriak. Nanti bangun itu harimau, matilah kau diterkam. Sini ku nasihati. Ku nasihati dulu. Kalau kau mau diskusi naik komal jangan di hutan. Bangun harimau, singa, macan, matilah kau diterkam. Gimana kalau kau mati nggak jadi pendeta kau? Kenapa kau harus di hutan? Saya tanya, kenapa kau harus di hutan itu? Kenapa kau harus di hutan? Kan ada banyak tempat. Itu menyembah yang penuh kuasa. Jangan menyembah yang tidak berkuasa. Apa kuasanya Yesus? Apa? Mati disalib, di atas dibunuh sama tentara Romawi. Mana kuasanya, Bang? Mana? Justru kuasanya itu adalah mati. Tambah teriak-teriak, kenapa nih orangnya? Tanpa teriak-teriak aku rasa. Apa sulit aku imbangi suaramu? Kenapa kau mesti teriak kah? Gurunda, kenapa ini? Lahir, mati dan bangkit itu menunjukkan kenapa kita beriman. Karena dia bangkit dari antara orang mati naik ke sorga. Woi, bisa ke kau slow sedikit slow. Jangan beriman kepada yang tidak punya. Woi, kalau kau di Makassar kau datangi, kayaknya kau itu mengajak saya berantem. Kau pelan-pelan lah. Kalau kau bicara begitu sama saya, dengar ya. Kalau kau bicara begitu sama saya teriak-teriak, kayaknya kau mengajak saya berantem. Kalau kau di Makassar sini ku datangi kau. Makanya kau pelan-pelan bicara. Kilo 9 Sudiang, saya di Sudiang Kang. Kau di sini pula. Tapi kau bukan Karesteng, bukan kau Makassar kau. Ya kalau kau di sini kau diam pelan-pelan lah, pelan-pelan. Di kilo 19 kita kau cari di Sudiang. Iyo, jadi kau memang mau berkelahi sama saya atau bagaimana? Mau berkelahi atau mau diskusi? Kita ikut pelatihan di Sudiang nih. Iya, walaupun kau pelatihan, jangan kau teriak-teriak lah. Aku pun teriak-teriak ini itu sama anakku. Lagi ngapain itu Bunda? Itu si Oten itu sampai teriak-teriak. Saya pelan, jadi maksudnya supaya kalian dengar. Coba kau dalam bahasa, Bang, bahasamu sehari-hari sama anakmu, keluargamu, coba kalau kau bicara sehari-hari, coba pelan. Halo, gimana? Halo, anak, nah, sini nih, Papa ayo datang. Bagus tuh. Kenapa mesti kau teriak-teriak sama saya? Ayo bicara baik-baik. Apalagi kita bahas nih.
lanjut. Oh itu kan enak adem kita denger. Janganlah kau ajak berantem ini ibu-ibu lah. Nah gini. Bagus kau ketawa. Di dalam Bibelmu itu Bang, tak satu pun narasi. Kau tadi bahas apa? Lukas ya. Kita buka Lukas ya. Gurunda. Lukas berapa Bang? Enak kali suaramu pun. Lukas 11, Lukas 2:11 tuh, Lukas 2:11. Nah, ini kita bahas. Bagus ini kita bahas nih. Sehingga inilah kau ambil sehingga kau menuhankan Yesus ya. Ini. Baik kita bahas sedikit ya. Sesuatu membuktikan dia adalah Tuhan. Bukan itu saja, ada banyak. Nanti saya kasih lagi. Yesus Rasul masih kau anggap Tuhan. Nah, ini ceritanya nih ya. Nih. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala ya. Malaikat ini yang ngomong kepada gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengabarkan tentang kelahiran Tuhanmu ini adalah gembala. Gembala ini siapa? Ini gembala ini. Kau harus selidiki dulu ini gembala ini, cari kebenarannya ini. Karena yang memberitakan kelahiran Tuhanmu ini gembala. Gembala ini nggak jelas juntrungannya siapa? Siapa keluarganya? Siapa namanya? Yang memberitakan itu malaikat kepada para gembala. Yang menyampaikan kepada gembala malaikat. Malaikat nih. Sanksi berarti juga Quran, malaikat yang memberitahukan Quran menurunkan Quran kepada Muhammad juga diragukan. Oke. Bentar. Kalau kita lihat Lukas, kalau kita lihat Lukas, ya, Theophilus yang mulia. Kita baca lagi Lukas. Ini kita pending dulu ya, gembala ya. Hari ini ya, ini gembala yang memberitakan kelahiran Tuhanmu ya. Kita lihat dulu Lukas ya. Lukas nih Lukas ini yang menyampaikan, yang menuliskan kabar tentang yang lahir itu Tuhan ya melalui pernyataan gembala. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan. Berarti suratnya ini kepada Theophilus. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dan dari semula dan oleh saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, ini apa itu kalau menyelidiki? Ini pekerjaan wartawan. Wartawan itu kalau mau mengangkat sebuah berita ya ke media, dia selidiki dulu. Benar nih kejadiannya nih, dia selidiki dulu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi yang menceritakan ini tentang kelahiran Tuhanmu ini, selain gembala yang diangkat si penulis ini, si Lukas, si wartawan ini, nggak jelas siapa itu gembala, nggak jelas tuh. Karena ini cuma hasil penyelidikan, dia tidak mendapat firman dari Tuhan. Si Lukas lah ini yang wartawan ini yang menulis kalau gembala ini didatangi oleh malaikat. Mana dia tadi itu gembala-gembala? Lukas 2:11 nih. Kan Lukas ini yang menulis ini, Lukas yang menulis. Lukas yang menceritakan bahwa gembala didatangi malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepada gembala, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan segala sesuatunya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini menurut Lukas ini dari gembala. Ini nggak bisa kau pegang, bukan firman dari Tuhan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Ini gembala yang ngomong, yang kau imani selama ini gembala dari hasil penyelidikan Lukas. Mengerti? Oke. Jadi sebelum kau terlalu jauh dalam dengan imanmu, coba selidiki dulu nih siapa nih gembala ini. Sebentar. Apa nih? Siapa nih gembala ini? Cari tahu dulu nih. Dari mana Lukas tahu gembala ini mendapat
pernyataan dari malaikat. Kemudian karena begini ya bro ya, begini kalau kita pakai akal sehat ya. Ketika Gabriel Allah diutus Tuhan untuk menyampaikan. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kita bahas aja di sini dulu. Nih. Bentar, mana? Nih. Ketika malaikat diutus Tuhan kepada Maria, malaikat yang diutus nih, ya kan? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, bertanya, "Salam nak." Kata malaikat itu, dikasih tahu lah, sesungguhnya nih kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Nah, kenapa ketika dia lahir, kenapa malaikat ini melalui gembala? Kenapa malaikat ini nggak langsung aja menyampaikan ke Maria tuh? Kalau kita mau pakai akal. Itu supaya ada saksi bukti. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu kalau tidak ada saksi? Kalau ada bukti, kasih tahu siapa gembala ini. Sepihak, tidak bisa ada kasih saksi. Tahu nih. Kasih tahu ini siapa nih? Siapa ini gembala ini? Baca di Matius. Namanya minimal namanya ini siapa nih? Minimal namanya ini. Jangan-jangan itu tidak ini siapa? penting. Gembala mereka yang menggembalakan domba. Kenapa nggak penting, Bang? Yang dilahirkan ini yang diberi Bang, abang. Ini penting kali, Bang. Yang diberitakan ini kelahiran Tuhanmu loh. Bang, ini gembala ini yang dia sampaikan ini kelahiran Tuhan. Dia pilihan ini Tuhan. Penting ini masa kok kira kelahiran nyamuk? Bukan pilihan manusia. Sebentar. Bukan pilihan manusia, salah. Kalau kamu mau memandang itu dari cara manusia, maka kamu botol. Aduh, botol karena lagi kamu mau segala sesuatu bukan kehendakku, bukan kehendak kita manusia, tetapi kehendak Allah. Bagaimana kita mau mengajar Allah? Kepada malaikat kalau dia mau, siapa yang kau percaya? Siapa yang bentar. Kau percaya gembala atau kau percaya Yesus? Siapa yang kau percayai? Kau percaya gembala ini yang enggak jelas siapa orangnya, gelap gulita daripada Yesus? Siapa kau percayai? Gembala ini berkata yang lahir Tuhan. Tetapi di Matius 17:3, kau ini kau kasih tahu, kau diam dulu lah. Kalau kau cuma teriak-teriak bisamu itu, kau dodol seumur hidup. Sumpah aku bilang kau dodol. Saya kasih tahu dulu ya. Kata gembala di sini. Kenapa kau lari ke Matius dulu? Di sini kata gembala yang lahir itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kalau kita ke Yohanes 17:3, Yesus itu utusan. Yesus itu utusan. Kemudian kalau kita ke Matius, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu atau Allah itu Tuhan, bukan Yesus. Yang mana kau percaya, Yesus atau gembala? Ini gembala yang membutakan otakmu ini, gembala yang membutakan otakmu. Nah, kalau dia bukan utusan, maka kita tidak bisa membuktikan bahwa dia ada bersama-sama dengan Allah. Justru karena dia ada bersama-sama dengan Allah, maka Allah mengutus dia. Tidak mungkin Allah mengutus seseorang yang tidak ada. Nah, kenapa kau Tuhankan utusan ini? Kenapa? Coba abang. Maksudnya kalau dia diutus itu sangat penting karena dia bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Coba maka kita buka ya. Tadi kau sudah lihat. Abang. Nggak bisa lah kau masuk di otakmu cuma teriak ini. Kita bahas dulu. Apa itu rasul? Kita bahas. Tadi sudah kau lihat rasul tuh, Yesus rasul tuh, Bang. Saya tidak lari, ngapain saya harus lari? Bang, rumahku di sini, aku di rumahku, ngapain aku harus lari? Kita bahas dulu rasul. Tadi rasul kan lari. Satu-satu. Apa arti rasul itu? Rasul itu. Saya kasih biar satu-satu. Pantas dia ini ya. Aduh, rasul itu Bang artinya utusan. Itu bahasa Arab. Kepada kalian bahwa utusan itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya Allah mengutus dia. Dari mana? Kita bahas utusannya. Kita bahas utusan. Kita bahas. Kita bahas utusan dulu kan satu-satu. Kau lari ke utusan, saya ikutilah kau. Gurunda masih ini, silakan. Bagus di ini nih orang ini. Saudara,
izin 5 menit Bunda Rama, sudah itu aku mau turun. Saya kasih dulu Bang utusan tentang utusan. Izin 1 menit utusan. Kita kasih dulu utusan. Dia ngotot ya utusan itu berapa? 13. Bentar Bang. Nah, dengan Allah. Kalau dia tidak bersama-sama dengan Allah, mana mungkin Allah mau mengutus dia? Berarti dia datang dari dalam diri Allah. Kenapa dia berkata mesti aku anu, dan Bapa satu. Kenapa kau sampai Dia berkata, "Aku datang dan bisa-bisa keluar." abang dengar dulu kalau kau teriak-teriak itu bisa-bisa kau ambeien tenagamu lari turun ke pantatmu itu kau ambeien lama-lama janganlah kau teriak Yang bilang kau begini, pastikan dia kau kata ambeien begini, kalau yang kau sudah keluar teriak-teriak daripada Bapa, yang keluar daripada Bapa. aduh bisa-bisa kau ambeien itu teriak-teriak lah sabarlah kau enggak ada